itu begini. Dulu itu Belanda ke sini itu tidak dalam kerangka untuk menyebarkan agama Kristen. Dia hanya pengen cuan, ngambil keuntungan karena pedagang Arab yang pertama kali ke sini ngambil barang tuh. Oke, Portugis yang Katolik datang, kemudian Belanda terakhir datang. Belanda sama sekali tidak ikut campur dalam urusan misionaris. Sampai kemudian perang di Sumatera Barat, yaitu perang Tinggi-Bidari, Padri. Perang Padri dan perang Diponegoro, Belanda dulu. Ada perang sehebat ini, dan mereka menghantam Belanda. Dan mereka bisa disulut dengan sentimen agama. Nah, sejak saat itu kemudian Belanda mikir ini, kalau Islam dipegang secara politik, ini pasti akan bisa membahayakan diri. Maka sejak saat itu Belanda yang awalnya tidak mau ikut campur dalam urusan kristenisasi menjadi ikut campur. Dalam catatan yang saya baca, misalkan, untuk menghadang Islamnya Aceh, maka Belanda memperkuat komunitas Batak kekristenannya untuk supaya ini tidak tidak terus-terusan. Jadi di mana ada komunitas Islam, kemudian oleh Belanda itu diiringi. Di mana ada Alfamart, di situ ada Indomaret. Tujuannya apa? Belanda mikirnya gini, lebih mudah mengajak kerjasama orang-orang yang Kristen itu ketimbang orang-orang yang Islam. Jadi Belanda ini mengaktifasi program misiologi itu sebenarnya agar kukunya di Indonesia itu supaya. Nah, orang Islam ngerti, oh begini tuh. Akhirnya dalam pikiran orang Islam itu dia mikir bahwa Belanda tidak hanya penjajah, tapi dia juga orang kafir yang mau menyulap Indonesia yang miliknya orang Islam menjadi negara Kristen. Sejak saat itu memori itu diwariskan terus dan lain sebagainya. Orang Islam semakin mantel ketika kalah di Piagam Jakarta. Seperti ini, aku ini denominasi besar. Harusnya ketimbang yang lain. Harusnya aku ini ketua PGRI. Lah, gerejaku yang paling besar. Tiba-tiba yang jadi ketua PGRI denominasinya jauh lebih kecil. Itu yang dirasakan oleh orang Islam itu sendiri. Jadi dia sangat kecewa karena dikecewakan oleh Belanda dan sejak saat itu kemudian masuk di memori. Nah, faktor yang kedua adalah gimana yang ngomongnya ini ya? Faktor Alkitabiah. Jadi di dalam Alkitab, di dalam Al-Qur'an kami itu ada ayat yang memang selaras dengan apa yang secara historis pengalaman di Indonesia itu memang sudah dinubuatkan di dalam Al-Qur'an. Ini teori kotak kotak gadung. Ya, teori gaduh-menggaduhkan. Saya nggak tahu bagaimana bahasa Jawanya. Ya. Kayak kamu ngomong bagi saya. Jadi ketika seperti itu dia diguyo-guyo oleh Belanda. Lalu ketika dia membaca Alkitab, membaca Al-Quran, dia ketemu dengan ayat. Ayatnya kira-kira bilang begini. Saya baca saja bahasa-bahasanya. Pelan kedua kali Yahudi wala Nasara kata dia bilang. Anggap saja ini. Jadi artinya dalam bahasa Indonesia, wahai orang Islam, tidak akan pernah rela orang Yahudi dan orang Nasrani sampai kamu memeluk agamamu.
Saya masih ingat loh, waktu kecil itu saya yang awalnya tidak membenci orang Kristen ya. Tapi ketika disodori kayak gitu, terus kemudian dipaparkan fakta historis seperti itu, kemudian langsung menjadi tersulut. Nah, orang Islam semakin nggak suka dengan orang Kristen ketika ada peristiwa pasca peristiwa 65 antara tahun 1967 sampai 1970. Kalau kita baca sejarah Maritonan. Iya, jadian Maritonan. Babonnya sejarah kekristenan di Indonesia itu. Antara tahun 67 sampai tahun 70, kekristenan di Indonesia itu mendapatkan umat baru sebanyak 1 juta. Jadi ada 1 juta orang minta dibaptis dalam waktu 67 sampai 69. 2 tahun. Saking banyaknya Ibu Bapak, itu biasanya kan kalau baptis itu kan cuma diperciki gini kan Pak. Ini saking banyaknya menurut Profesor Pak Ian itu, dan dia mengutip Gerrit Singgi, saking banyaknya yang minta dibaptis, itu baptisnya itu orang-orang itu nongkrong di sini loh, ada di depan sambil begini, terima kasih ini Gus Ilul, rumahnya di dekat sini. Nah iya, jadi nanti kalau ada apa biar apa namanya Gus Ilul saja. Monggo. Oke, saya teruskan. Jadi saking banyaknya orang yang mau minta dibaptis, itu baptisnya tidak menggunakan percik, Bang. Disemprot pakai selang. Loh, ya mohon. Aku mengajarkan kisah sih, Bang. Nah, bayangkan Inan sama Amang, betapa terlukanya hati orang Islam waktu itu yang memang sudah dididik untuk membenci kekristenan. Ketika melihat hampir 1 juta orang minta dibaptis, ini sama lah tiba-tiba misalkan separuh dari jemaat Apostols Majapahit ini tiba-tiba secara demonstratif datang ke MUI syahadat di sana. Perasaanmu gimana? Perasaanmu gimana, Pak? Akhirnya orang Islam gini. Orang-orang Kristen. Nah, perasaan itu dibawa sampai sekarang dan diwariskan. Sehingga apa? Kalau melihat orang Kristen, nggak peduli apakah dia pernah melakukan kejelekan pada dirinya, yang ada dalam pikirannya adalah ini yang mau mengkristenkan aku. Padahal kalian tidak melakukan apa. Jadi Ibu Bapak, kalau pertanyaannya adalah peran ideal apa yang harus dilakukan, ini sama dengan orang yang trauma, fobi terhadap anjing, lalu Ibu Bapak diminta untuk mempastorali supaya anak yang fobia anjing ini tidak menjadi fobia anjing. Apa yang Ibu Bapak lakukan? Karena di mana ada gereja itu didirikan di dalam komunitas Islam, yang ada dalam pikiran dia itu adalah musuh sudah datang. Musuh sudah datang dan tugasku untuk bersiap sedia melakukan pertahanan yang kuat itu sendiri. Sehingga apa? Sehingga bisa dikatakan bahwa hampir bisa dikatakan di banyak tempat di mana wilayah Islam itu kuat, itu selalu selalu cara pandang yang seperti itu yang dirawat. Saya nggak tahu bagaimana cara untuk idealitas peran gereja ini. Tapi kan ada diskusinya ya, Bang. Begini,
saya akhirnya sampai pada kesimpulan untuk menawarkan gagasan-gagasan. Kalau ibu bapak membiarkan orang Islam ini terus berada dalam seperti itu dan menunggu dia akan sembuh, saya kasih tahu tidak akan sembuh. Kami ini yang sehat, dan yang lain sebagainya ini nggak mampu melawan virus besar itu. Kami butuh ibu bapak untuk juga ikut dalam proyek besar untuk bersama-sama menyelamatkan Indonesia dengan cara mematahkan pewarisan ingatan menyangkut soal Kristen di dalam di dalam komunitas Islam itu. Caranya seperti apa? Mudah ibu bapak, mudah sekali. Yang bisa dilakukan itu adalah mari kita ngecek lingkungan kita masing-masing, Pak. Ini gereja HKBP di sini. Tarik garis 500 meter saja. Memutar 500 meter. Ke depan sana. Lalu cek, lalu kunjungi mereka. Bukan pulau dulu ya. Ini persis seperti perawatan kunjungan apa namanya. Ya seperti silaturahmi ketika pendeta itu melakukan perawatan kepada anggota jemaatnya. Persis seperti itu. Di sini kita akan melihat mana orang Islam yang mau menerima dan bagaimana penerimaannya, dan mana orang Islam yang nggak mau menerima. Dari situ saja, misalkan, itu kita akan bisa tahu sejauh mana kekuatan kita di dalam ikut untuk memperkuat lingkungan ini. Jadi ini yang berbasis door to door, satu orang. Sebab apa, ibu bapak? Saya ingin mengatakan orang Kristen ini karena salibnya berat. Ya, di Indonesia kan salibnya kan berat, Bapak. Tak boleh melawan, harus mengasihi, ya berat banget. Jadi ibu bapak sungguh beruntung berada di dalam naungan Kristus ini karena menjadi savior, penyelamat, menjadi juru selamat bagi Indonesia ini. Misalkan di soal Piagam Jakarta itu kalau nggak dijemu sama orang-orang Kristen itu kan ya bablas jadi Piagam Jakarta itu. Bablas itu. Jadi memang tugas ibu bapak ketika memilih menjadi Kristen itu memang memilih untuk menjadi harus menderita. Karena adiknya yang nakal banget ini kan juga nggak nakal. Tapi masih banyak yang nakal seperti itu. Jadi tugasnya seperti yang saya sampaikan. Yang pertama itu soal menarik 500. Jadi program-program gerejawi minimal 15% dari PKT. PKT itu program kerja tahunan. Misalkan HKBP Poster ini. 50% dari program HKBP ini harus berkaitan dengan juga fungsi orang Islam. Tapi bukan charity loh ya. Bukan charity ngasih tidak. Cukup silaturahmi. Silaturahmi yang saya tawarkan kedua untuk ngecek itu adalah begini. Ini misalkan HKBP di sini. Tarik garis 1 kilo, cari musola dan cari masjid yang ada di sekitar di sini. Misalkan ketemu 10, maka bulan pertama sini tuh, ya. Iya sini tuh. MJ majelis ya kalau gitu. Jadi setiap 1 bulan sekali harus ada agenda untuk silaturahmi ke masjid 1, 2, 3, 4, 5. Dan jangan pernah berharap akan bisa diterima secara langsung. Karena di pautnya pasti Anda akan ditolak. Loh, kan kalau ditolak, ngapain aku harus ke sana? Loh, justru itu.
Justru itu susahnya di situ. Jadi kalau misalkan di sini ada 10 musola dan 10 gereja, 10 masjid, Anda harus sowan. Kalau ditolak pertama, sowan lagi. Tolak kedua, sowan lagi. Tolak kelima, sowan lagi. Sampai kapan? Ya sampai 70 kali 7 kali. Karena ketika ibu bapak tidak diterima, itu mengindikasikan bahwa orang ini masih punya cara salah paham terhadap orang Kristen. Dan ini kalau tidak disembuhkan, ini pasti akan diwariskan. Sama seperti COVID. Jadi peran ideal gereja itu bukan membangun kekuatan gereja ini secara institusional, tidak. Tetapi bagaimana kemudian gereja itu juga bisa ikut serta di dalam menjaga Indonesia ini. Khususnya bagaimana mengajak orang Islam yang awalnya tidak mau masuk ke sini, menjadi masuk ke sini, menjadi bisa menerima. Itu soal penerimaan. Jadi kalau misalkan tetangga sebelah atau masjid sebelah nggak bisa menerima, jangan pernah berharap mereka akan sowan ke sini. Jadi step pertama adalah kunjungi dulu, trust dulu. Mungkin 15-20 tahun baru dia terbuka hatinya dapat Roh Kudus, lalu bisa datang ke sini. Gak kayak saya dulu kayak gitu. Jadi menurut saya yang pertama itu tadi ya, Mang ya. Jadi peran idealnya adalah bagaimana gereja ini tidak hanya ngurusi jemaat. Ada jemaat Kristen K besar, ada jemaat Kristen K kecil. Kristen K besar ini ya yang minggu ngasih persembahan. Itu jemaat Kristen yang K besar. Jemaat Kristen yang K kecil itu adalah tetangga sebelah yang bukan beragama Kristen. Seperti itu. Sebab kalau ini tidak dilakukan, saya khawatir makin lama maka intoleransi ini akan semakin besar. Kenapa saya bilang seperti ini, Bu Bapak? Karena saya dan kemudian Bilul itu juga dulu punya cara pandang yang intoleran. Punya cara pandang yang intoleran, takut ke gereja, karena takut dikristenkan, takut mengkhianati agama saya dan lain sebagainya. Tapi setelah kami berbaur, kemudian kami, ternyata nggak seperti itu. Maka sebenarnya kehadiran saya dan teman-teman Muslim yang ada di sini ini adalah produk bagaimana kesabaran orang-orang Kristen untuk mendidik orang Islam sehingga muncul orang-orang seperti kami. Gus Dur itu tidak dibesarkan oleh gereja saja, Ibu. Tidak dibesarkan oleh pesantren. Gus Dur bisa seperti itu karena ia juga dibesarkan oleh komunitas Protestan, komunitas Katolik, dan kemudian komunitas Ahmadiyah, Syiah, sehingga apa? Sehingga ia tumbuh menjadi orang NU yang bisa kemana-mana. Ketika Gus Dur meninggal, maka kemudian dia melahirkan ya orang-orang seperti orang-orang Islam seperti saya dan banyak. Nah, tugas gereja menurut saya yang pertama adalah jangan pernah berhenti untuk mempercayai bahwa kita bisa melakukan ini. Jadi ketika ibu bapak itu, aku sudah nggak kuat dengan persekusi orang Islam. Jadi kalau bapak ibu berpisah, kayaknya aku harus cerai deh dengan adikku ini. Tolong jangan segera ke Pak Pendeta minta dipastorali. Saya nggak mau cerai, ini yang dipersatukan oleh Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Tidak akan kayak gitu. Jadi kalau ibu bapak tiba-tiba muncul mulai nggak suka dengan orang Islam, harus segera dibereskan. Ini adalah muka saya meskipun oh iya, meskipun ada orang seperti Rizik Syihab, seperti Fadlizon yang nggak tahu bagaimana itu omongannya, tapi masih ada
masih ada yang lain yang kira-kira itu bisa masih terus diajak. Yang terakhir yang bisa saya sampaikan adalah, aku tidak tahu Abang, sudah berapa kali Natal yang ada di sini yang sudah pernah dikunjungi oleh orang Islam. Kalau misalkan Natal tahun ini kan masih 8 bulan lagi. 7 bulan lagi, mari kita rayakan, mari kita tandai perkembangan ini dengan cara mengundang orang Islam yang mau, ya, orang Islam yang mau itu untuk datang di perayaan Natal. Nah, saya selalu minta di teman-teman Mojokerto supaya kalau Natalan, teman-teman Gusdurian yang Islam itu mencari gereja sebanyak-banyaknya untuk minta diundang. Tolong saya yang Islam diundang. Diundang, kasihlah dia kesempatan untuk ngomong, difoto pinggir salib, lalu uploadlah di media sosial. Pesannya apa? Pesannya simpel. Jutaan orang kalau Natal tiba itu kan jutaan orang Islam kan pada mengucap, jangan mengucapkan selamat Natal. Kita bingung dan nggak apa-apa mengucapkan selamat Natal begini-begini, capek. Dakwah atau kemudian khotbah yang paling baik itu adalah dengan cara menghiraukan semua ini. Terserah lu mau ngomong masuk gereja haram 1000 kali, terserah kamu. Tapi cukup aku guyur dengan kehadiran orang-orang Islam yang datang ke gerejaku, mengucapkan selamat Natal, dan itu sudah cukup. Nah, itu foto-foto itu nantinya akan menjadi penguat bagi orang-orang Islam yang baik, tapi belum berani untuk berpikir. Kan banyak orang Islam yang baik, tapi nggak berani. Jadi ketika nanti fotonya Hilul ini muncul di media sosial, orang-orang Islam itu yang berani. Oh, ternyata ada orang Islam yang sudah duluan berani masuk gereja. Jadi kalau nanti itu masuk gereja itu masuk neraka, berarti aku nggak sendirian. Ada Hilul ini masuk neraka, jadi nggak sendirian. Kira-kira guyonannya gitu. Guyonannya seperti itu. Nah, Ibu Bapak sekalian, saya tidak tahu di Resort Surabaya Selatan ini ada berapa ragam itu. 3. Kalau mari kita set up, mari kita membuat satu konsensus saja bahwa Natal tahun depan, tahun ini, ya Allah, Natal tahun ini itu dibikin kalau offline, maka akan dibikin dengan cara mengundang teman-teman Muslim. Tapi tetangga nggak ada yang tahu, nggak apa-apa. Sing penting dia pakai songkok atau pakai jilbab di sini, nanti di foto dia memberikan ucapan selamat. Itu jauh lebih, menurut saya, kita sedang mendidik bangsa ini ketimbang mencaci maki di media sosial. Sebaiknya memberi teladan. Nah, saya itu sih peran idealnya. Sebenarnya ini murah meriah Bang, dan kalau bisa dilakukan oleh separuh saja jumlah gereja yang ada di Jawa Timur ketika Natal serentak gitu ya. Jadi saya dan teman-teman Gusdurian menyiapkan Gusdurian yang ada di kabupaten kota seluruh Jawa Timur. Teman-teman yang di gereja itu kemudian ini, jadi ketemu ya masukannya. Oke, Natalan ya, bisa nanti semacam kayak tukar mimbar lah Bang. Ya, maksudnya ya kalau Natalan tukar mimbar begitu ya. Dan di sini nanti pasti ada banser. Tapi kan banser kan tidak pernah masuk. Banser masih di dalam, masih di luar. Tidak apa-apa yang di luar. Tinggal nyari orang Islam yang mau duduk di dalam dan mau difoto. Karena ini juga akan menjadi teladan bagi kita supaya ada progres di Indonesia. Jadi saya ke sini bukan dalam kerangka untuk merasa sok pintar, tidak. Saya ke sini cuma minta tolong kepada
saya minta tolong orang-orang Islam yang masih intoleran itu dibantu untuk tidak intoleran lagi. Saya minta tolong. Ya kan, orang Islam mayoritas Jawa minta tolong kepada minoritas itu kan menurut saya kan saya akan ditabuni oleh tetua-tetua saya. Tetapi itu tadi masih banyak teman-teman saya yang Muslim yang belum menyadari bahwa dirinya itu sedang punya persoalan. Jadi cara menolongnya sangat simpel. Bagaimana kemudian tadi seperti yang tadi sudah saya sampaikan, dan yang paling penting bagaimana momentum Natal karena masih 6 bulan 7 bulan itu bisa dipersiapkan. Oke, itu saja. Saya minta 3 menit atau 2 menit. Saya akan mempersilakan kepada yang punya melirik, yakni Gus Irul karena rumahnya dekat situ saja, untuk bisa memberikan semangat Bapak Tagum. Mungkin aja ya. Mari kita kasih aplaus untuk Bapak Tagum. Ini adik kelas saya yang besar. Sama-sama umur kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya apa yang sudah disampaikan bacaan tadi itu sebuah apa yang Anda pikirkan dulu itu apakah sudah pernah ada orang kayak seperti ini kan? Saya dari Gusduran Mojokerto, kebetulan dulu juga terjerumus ke dalam guyonannya Gus Dur semuanya. Jadi yang saya lakukan di Gusduran Mojokerto tentunya hari ini itu semuanya ingin mencoba kita rangkul bersama. Jadi lahirnya Gus Dur yang dulu sudah sejak setelah Gus Dur yang wafat. Gus Dur wafat baru terbentuknya Mojokerto. Sampai hari ini kita beberapa dari teman-teman Muslim dari gereja-gereja yang ada di Mojokerto hampir minta ketika ada Natalan kita turunkan. Memang pada waktu Natal tahun 2020 terakhir ya. 2020 itu mungkin Natalan 2019. Itu kalau ada semacam undangan gitu ya, kebanjiran job. Pada waktu Natalan, jadi hampir ada yang bersamaan yang kita tidak bisa datang. Jadi ibu pendetanya sedikit marah. Mas sampean itu yo buat itu tunggu di gereja datang ya. Karena kita personilnya juga terbatas. Kalau tidak semacam organisasi yang besar, tapi ketika dibutuhkan selalu ada. Jadi sedikit yang saya sampaikan barangkali Durian ini merupakan salah satu sebuah pemadam kebakaran. Kenapa? Karena jangan sampai kita, kalau bisa ya, harapan di Gus Durian itu jangan sampai ada lonceng yang berbunyi sebelum ada kebakaran. Kita di sini kalau sudah ada informasi yang memang di situ mau ada gejolak, pastinya kita langsung turun. Seperti yang di BC ya, sama Jepang ada gereja Betani itu ya, hanya saja ada dengar suara pada waktu malam, ada orang lewat lalu membuat status, dan di situ statusnya malam-malam kok masih beribadah. Padahal di situ hanya kalau langsung saya datangi ketika itu ke pendetanya. Ternyata memang ada anak-anak muda yang kebetulan ya
membunyikan musik lewat salon seperti ini, ditinggal sambil makan-makan. Anak muda kan mungkin Sabtu malam Minggu ya, jadi ya dibuat malam panjang sambil jagongan gitu ya. Tapi ada orang lewat, nah, orang-orang seperti ini yang kita meluruskannya. Jadi kita lewat balas juga lewat medsos. Kenapa? Karena di medsos juga dia seakan-akan memprovokasi. Artinya kita juga diberikan terima kasih sama pihak dari Polres. Karena kan membuat kejualan sedikit, kalau diteruskan, wah nanti bahaya. Nanti barangkali Bapak Ibu menemukan hal-hal yang memang di situ perlu disampaikan kepada kita untuk terkait hal apapun. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi tahun 2019 itu foto ini pernah menjadi headline ketika kasus Gina Reski. Jadi ada satu keluarga yang sudah dikubur orang Kristen, sudah dikubur kuburannya dibongkar lagi. Jadi nanti di Googling Gus Durian makam Ngares Kidul. Ya, Gus Durian makam Ngares Kidul. Itu satu desa Islam semuanya, hanya ada satu kakak orang Kristen, orang PKI. Orang situ meninggal. Kemudian dirapatkan di desa oke, dimakamkan di kuburan Islam. Dikubur. 2 hari, kemudian ada kelompok intoleran itu nggak sepakat, lalu membuat gejolak. Pokoknya kuburan ini harus dibongkar dan harus dipindah. Orang nggak ada yang berani itu. Orang setahu saya dan media massa itu di semacam kayak silent karena urusannya kan urusan sangat sensitif. Nah, kemudian saya, Ilun, teman-teman yang lain, Kukun, Imam Maliki, kemudian kebutuhan teman-teman. Gimana ini? Kita turun gunung atau tidak? Akhirnya kami turun. Kita sekitar di Pleret, wah, berlarut tidak karu-karuan, dan menurut saya betul seperti yang dikatakan oleh Ilun bahwa kami memang terbiasa teman-teman itu untuk juga kerja ya. Saya katakan bahwa kita tidak berharap itu terjadi lagi. Saya berharap kemudian hubungan orang Kristen khususnya HKBP di mana saja, khususnya yang di Pospel ya teman. Pospel Mojopahit ini menjadi yang Pospel. Gereja ini yang gereja yang sudah berhak di HKBP Mojopahit ini supaya lebih kuat untuk melakukan penetrasi pada Muslim. Kalau tidak punya channel, gunakan channel Islam yang sudah ada untuk bisa masuk. Saya kira itu Ibu Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Terima kasih buat Ilun tadi ya. Ilun. Dari studio juga. Terima kasih. Saya kira awalnya terus familiar, kemungkinan berpikir apa yang bisa kami lakukan. Karena ada juga upaya juga sekarang. Diam, dan mungkin hanya sekedar mengandalkan teman-teman dari studian, langsor, atau dari lain. Namun itu menjadi masukan yang berharga bagi kami untuk lebih proaktif di dalamnya. Masyarakat, kemudian dengan lingkungan, kemudian membangun hubungan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Jadi terima kasih buat perusahaan. Namun seperti walaupun demikian Bapak Ibu, saya pikir masih ada waktu. Masih, nyata aja. Ya. Oke, Bapak Ibu, kalau ada yang ingin berbagi gagasan, berbagi gagasan atau tanya,
Boleh, Bapak Ibu, saya pikir satu atau dua orang dulu, dua orang. Oke, ada lagi selain Ina? Oh, yang dari, ada juga yang ikut Zoom ini, Gus. Nanti bisa disampaikan melalui Zoom. Oh, ini kan Zoom? Iya. Oh, Zoom. Oke, baik. Sudah ada dua, nanti silakan. Ya, silakan. Iya, ini Zoom, Mas. Terima kasih, Ustaz. Iya. Saya senang dengan Bapak juga. Oh, terima kasih. Teologi saya dari kecil itu bagaimana cara berkhotbah. Jadi Bapak tadi bahwa ternyata memang bukan hanya dari orang Bapak sendiri. Dari kami ini juga masih banyak juga yang berpikiran ini sempit. Ya. Jadi apabila yang berpikiran sempit ketemu dengan pemikiran sempit yang Bapak ceritakan, terjadilah memang bentrokan. Jadi pengalaman saya memang selama melayani Pak, apalagi sewaktu saya di Pekanbaru itu banyak Islam. Iya, Pekanbaru Islam yang luas banget. Tetapi kami bertetangga dengan perguruan IAIN. Oh iya. Dan memang pada awalnya sangat keras, ya. Tetapi apa yang dikatakan Bapak tadi memang kita harus aktif. Ya. Memang kita juga akui seperti yang dikatakan Bapak itu, kadang kita ego juga. Banyak juga dari antara kita yang ego. Contoh, apabila ada satu gereja, ya maaf ya Pak, contohnya apakah dia beragama Islam, kadang dia mau parkir, tetapi dari antara kita juga, kita datang dengan bermobil ini, tetapi memberikan yang patut pun ada tidak mau. Jadi memang harus ada toleran juga kita. Jadi terima kasih Pak atas membuka pikiran kami, karena dari kami juga ada berpikir sempit dan dari antara orang Bapak juga ada yang berpikiran sempit. Dan inilah yang mau kita bangun sama seperti di Surabaya ini. Saya juga kaget seperti hari raya kemarin Pak. Seorang ibu RW, kami datang silaturahmi, ternyata diam-diam dia persiapkan makanan di dapur. Padahal kami sama Bapak Pendeta kami bercerita di depan, ternyata ibu itu belum lagi ada 5 menit kami menunggu kita makan. Ternyata dia sudah menghidang makanan dan kami tidak dibolehkan pulang tanpa mencicipi apa yang telah dia sediakan. Begitu juga dengan Pak RT. Jadi memang yang membuat itu karena apa? Saya sebenarnya bukan tidak tahu masak. Tahu saya masak, tetapi jalan saya mau berkomunikasi sama Pak RW, kadang-kadang saya sudah masak di rumah. Tetapi saya pergi ke warungnya, Pak beli sayur. Jalan saya berkomunikasi. Oh iya, betul. Itulah satu-satunya memang perlu kita ada komunikasi. Padahal memang bukan tidak, ya dari segi makanan itu mungkin lebih enak yang masak daripada yang, tetapi karena jalan berkomunikasi tadi. Cuman hanya satu, saya takut mau menanyakan. Apa itu? Seperti inilah, Bapak kan datang bisa masuk gitu kan. Seandainya kami masuk ke masjid itu, boleh ya? Oh begitu ya. Iya, apakah nanti takutnya, oh datang orang takut ini. Nah, jadi kan daripada seandainya tadi kan ada Bapak katakan,
ya nggak apa-apa. Jadi saya sudah persiapkan diri saya, contohnya kan, contohnya, kan bisa tadi contohnya dia tidak pernah belum ibu, ternyata ibu juga tidak rajin sholat. Kan bisa kita tegur seperti yang dikatakan Bapak tadi kan. Nah, karena jemaat kita contohnya kan jemaat gereja yang kita layani, kalau kita lihat dia tidak gereja, ini dari mana? Gitu. Jadi kalau kita sudah dekat, perasaan saya apakah ini salah Pak, saya tidak tahu. Karena saya sudah dekat, contohnya kepada seseorang, apakah itu bapak-bapak atau ini, contohnya kan, apakah saya salah? Seandainya saya jalan masuk di dia, atau ini apakah nanti atau bergabung apa gitu kan? Nah, ternyata saya lihat tidak pernah ini sholat, jadi saya tegur, apakah memang salah itu Pak? Thank you, Idan. Terima kasih. Iya. Sore. Iya. Kami berterima kasih buat penjelasan yang sudah diberikan. Memang itulah yang kami rasakan, tapi terkadang kami tidak memahaminya. Walaupun memang ada pengajaran dari kami, seperti yang Bapak sudah sampaikan, Bapak sudah tahu, kami hanya diajari memaafkan dan memaafkan. Jadi apapun yang kami rasakan, belajar untuk diam. Sekali ditolak, kita diam aja. Kita tidak berani mengulangi kembali. Kita cuma tidak membenci. Kami kira itu sudah selesai. Tetapi pengajaran dari Ustaz pada sore hari ini membuka pikiran kami, ternyata apa yang kami dapat dari firman Tuhan kami harus kami lakukan juga kepada rekan-rekan yang beragama Muslim. Iya. Kami mengira itu cukup untuk kami sendiri, karena itu pengajaran firman Tuhan kami. Seperti itu. Memang terus terang aja, kami tidak melakukan itu kepada rekan-rekan yang beragama Muslim. Karena kami cukup berdiam. Kami belajar sekali ditolak berdiam. Kalau bertetangga, kami belajar untuk tetap merespon dengan baik. Seperti di hari-hari puasa, itu kan ada takdir yang harus diberikan. Pelanggar. Itu memang saya selalu bilang, awal-awal kan mereka tidak mau mengambil uang pengajian. Saya bilang, kalau memang tidak haram itu, saya mau. Saya bilang, untuk ibu-ibu, saya berikan dan mereka menerima. Begitu juga ada takjil yang diberikan pelanggar. Dekat rumah saya ada 3, itu kita berikan. Ada waktu dalam 1 bulan puasa itu, ada 1 kali dalam zakat kita. Itu kita berikan. Kan hanya jajan kecil, bukan makan-makanan besar. Hanya jajan-jajan ringan, itu kita berikan. Tetapi kalau untuk hal yang satu yang seperti selama hari Natal, memang itu sulit. Sepertinya apakah itu pengajaran memang kami tidak tahu. Tapi hari ini kami akan berjuang melakukan itu. Memang kami diajarkan benar-benar kalau dipukul pipi kanan, beliau pipi kiri. Tapi kan kita tidak mau itu lagi. Akhirnya kita diam memang. Kita diam. Disitulah cara kita memaafkan. Kita terus berterima sapa. Kalau mereka tidak mau kita sapa, memang kita terus berjuang untuk menyapa. Selamat pagi Pak. Kita sapa lagi. Tapi kalau untuk masuk kami tidak berani memang. Takutnya nanti kita dimarahi. Apalagi kami sebagai seorang wanita, kami menganggap itu juga pertanyaan ibu tadi memang penting bagi kami. Apakah seorang wanita? Kami kan takut. Karena yang kami lihat juga yang datang sholat kan hanya laki-laki. Hanya bapak dengan anak laki-laki. Jadi kami menganggap apakah masuk ke masjid itu haram? Kan seperti itu Pak. Karena kalau memang kita tahu itu memang tidak boleh,
Kita juga tidak boleh menggara-garaikan, Pak. Tidak boleh ada masalah seperti itu Bapak. Itulah memang yang kami rasakan. Makanya sebenarnya kami ketawa guyon dengan keberadaan bapak-bapak di tempat ini. Sebenarnya hati kami menangis bahagia. Dan kami selalu berdoa. Bila kami ketemu usahaan itu, saya pribadi berdoa. Tuhan, berikanlah aan yang lain di kota kami. Karena kami memang sedih. Gitu. Terkadang kalau melihat rumah, bagi kami kan gereja itu rumah Tuhan. Sekarang kami bersedih, Tuhan, kok sulit sih untuk membangun gereja-Mu Tuhan di tempat ini, di negeri kami tercinta ini. Sekarang memang kami menangis secara pribadi di dalam doa kami. Dan kami tidak boleh, memang firman Tuhan kami mengajarkan, Tuhan tidak perlu dibela. Ajaran firman Tuhan kami itu tidak perlu dibela. Tetapi ajaran dari firman Tuhan kami, pelajari, renungkan, lakukan, hanya 3. Pelajari firman-Ku, baca firman-Ku, renungkan dan lakukan. Tidak boleh dibela. Biarpun saya bilang, Tuhan Yesus itu kurang ajar, tapi tidak boleh membela itu. Kami tidak boleh. Memang itu pengajaran dari firman Tuhan kami. Jadi hanya firman Tuhan. Kami sesama Kristen pun tidak boleh berseteru tentang ayat sebenarnya. Walaupun terkadang itu dipakai untuk menambah pengetahuan. Karena memang firman Tuhan kami hanya untuk itu. Firman Tuhan yang diajarkan. Jadi memang baca dulu, renungkan, lalu lakukan seperti itu. Memang melalui keterangan pada sore hari ini saya tadi memang nangkap luar biasa. Oh, ternyata kita harus masuk juga. Kita harus masuk juga. Memang kan kita di bertetangga. Mungkin pribadi lepas pribadi kita semua menjaga. Itulah awal dari hal kecil. Tetangga, terus kami melalui setiap gembala-gembala kami, sama pendeta kami, itu di lingkungan gereja, itu kami utamakan. Semua kami utamakan. Dari yang terdekat dulu, nanti kalau ada terdekat lebih banyak, kami lebarkan lagi sayapnya ke kanan dan ke kiri. Sampai ke RW. Itulah memang yang kita lakukan. Jadi kami bersyukur buat sore hari ini, dengan pemikiran itu. Kiranya kami boleh terbeban semua yang hadir, untuk berdoa. Terima kasih. Kalau Natal besok, Bapak membuka diri untuk kami mengundang dengan online. Kan takutnya orang kan tidak apa diundang dan divideokan ya. Oh iya, ada yang kayak gitu. Tapi ternyata Bapak pada hari ini harus menyatakan boleh dibuka ke umum. Terima kasih. Bagi kami itu anugerah terbesar bagi kami. Ini seperti ada hasil doa diberikan Tuhan. Kami percaya melalui karena ada 5 yang sudah kami lihat, karena beberapa orang yang kami tahu, memang kami sangat berterima kasih. Kami terus doa kiranya Tuhan memberikan bapak-bapak yang kami kasih dengan panjang umur yang sehat, kiranya semakin kita diperdamaikan. Jadi kami sebagai orang gereja, orang awam, seperti saya ini wanita, rasanya itu saya mau bilang sama perusahaan dengan kepada Pak, tolong ya di gereja kami. Rasanya saya mau datang, ngomong berlutut di Bapak itu. Pak, perusahaan, kasih ya izin di gereja kami di Mojokerto, gitu. Kasih ya untuk di Jombang. Bapak masih memahami apa yang kami rasakan sebagai orang yang beribadah, karena terkadang Bapak kami bisa melihat, tapi di sini kami hanya mau menjalin saja. Kita tidak mencari-cari kurang lebih karena kami pun menyadari ada kekurangan. Terkadang ada satu tempat kalau dibuat di sana minum-minum itu boleh dengan RT-nya. Tapi pada saat Tuhan memberkati jemaat untuk membeli buat gereja, itu banyak yang berontak Bapak. Itulah yang membuat kadang kami bersedih. Tetapi melalui sore hari ini dari perusahaan dan Ilulia, Tuhan memberkati. Tolong kami ya Bapak, tolong kami ya Gus. Kiranya rencana kami ke depan untuk gereja Mojokerto dan Jombang kiranya boleh berdiri, semua itu dari
kami menganggap perkenalan kami dengan Gus Aan dan rekan-rekan. Sepertinya kami sudah memasukkan satu fondasi yang kuat. Dan kami percaya Gus Aan dan yang lain-lain seperti menjadi fondasi yang kuat untuk gereja Tuhan berdiri di tempat ini. Tuhan memberkati. Kalau ada kurang lebih saya mohon maaf. Nanti saya mau pertanyaan yang satu tadi Bapak harus jawab untuk kami Gus. Apakah seorang wanita itu sekarang masuk masjid? Terima kasih. Amang Nababan. Ya, silakan. Oke. Ya. Untuk Amang Binsar Nababan mungkin bisa open mic biar bisa langsung bertanya dari sini. Ya, Amang Binsar Nababan. Oh, rasa Mang. Iya, videonya nggak perlu ya. Silakan, Amang. Ya. Karena tidak kelihatan kan video, tapi suara jelas ya, Amang. Silakan Amang Binsar Nababan. Iya, suaranya kedengaran ya, jelas ya, Amang. Halo, Amang Nababan. Ada di tempat. Halo. Iya. Suaranya Lagi, jelas Amang. ya, Amang. Jelas ya. Suaranya jelas. Oh, diketik aja Amang Nababan karena nggak kedengeran dari sini. Nanti dibacakan di Mojokerto. Iya. Iya, boleh. Iya, Inan, saya ingin mengucapkan terima kasih atas responnya. Saya ingin mengatakan begini, mungkin karena orang Kristen itu dididik untuk baik, sehingga ketika menemui orang Islam yang sensitif, lalu kemudian karena orang Kristen itu baik, lalu dia tidak mau melakukan lagi. Misalkan, tolong ya, misalkan, biasanya begini contohnya. Orang Kristen mengucapkan Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lalu ada orang Islam, mungkin karena pandangannya konservatif. Sorry ya, orang Kristen tidak boleh mengucapkan Assalamualaikum. Ada orang Kristen, oke, itu pelajaran penting bahwa sampai kapanpun saya tidak akan mengucapkan selamat Assalamualaikum karena itu bisa melukai orang Islam. Saya ingin mengatakan jangan selalu dipahami kayak gitu. Tidak. Jadi ketika Inan saya lalu ke Pak RT-nya nggak suka dengan orang Kristen. Pak RT-nya ngomong, terima kasih ya Bu. Tiba-tiba ketika ini dibuang sama RT-nya, Inan tahu. Duh, tapi kan gue dibuang. Inan akan melakukan apa? Kasih lagi enggak? Harus dikasih lagi. Saya mau tanya, Mas, dulu pacaran sama Inan berapa tahun? Ya, ini berapa tahun? 8 tahun. Langsung Allah Inan diterima atau tidak? Proses. Tahun ke berapa diterimanya? Tahun ketiga. Saya membayangkan tahun pertama, tahun kedua. Nggak mau. Lalu ada pendeta lain yang masuk. Tapi yang ingin saya katakan, kalau Amang Agus ini, Amang Victor ini, patah semangat, dia nggak suka dengan aku, ya udah aku cari yang lain. Tapi apa pilihannya dia? Diteruskan. Tumbang nggak, Pak? Tumbang. Saya ini sekarang begini, Bapak. Kalau ada orang Islam ngeselin sekali dua kali, anggap saja itu bukan kita dari kita dan supaya kita lebih mendekat, lebih mendekat.
Orang itu kalau disentuh hatinya pasti tumbang. Kurang apa contoh dari gembala ini? Kurang apa coba? 3 tahun loh baru diterima. Padahal udah pacaran dengan mereka enggak ya kan ya. Ya ibu bapak maksud saya begini. Saya tahu ibu bapak ini dididik untuk menjadi baik dan tidak ingin menyakiti. Saya tahu itu. Tetapi ini bukan situasi yang harus direspon seperti itu. Saya pernah nanya ke SSI, anak saya, Sil, kalau perempuan itu bilang enggak, itu apa artinya enggak? Enggak gitu ya. Kalau dia ngomong enggak, itu berarti itu tanda ayah harus mendekat. Oh, gitu ya. Iya. Jadi jangan perlu percaya sama perempuan. Ini anak saya loh. Yang perempuan loh. Nah, ibu bapak, gunakan pendekatannya Amang Victor yang tidak pernah lelah untuk mengetuk. Kan di Matius 7:7 itu kan mintalah maka akan diberikan, ketuklah maka akan dibuatkan begitu. Masa diketok itu enggak ada orangnya, sudah pulang. Wah, itu bukan ciri pengikut Kristus. Ini saya katakan begitu, ya Inan berdua. Defaultnya soal masjid, harusnya enggak apa-apa. Harusnya enggak apa-apa. Tetapi semakin tempat itu tidak pernah dikunjungi, itu kan semakin sulit. Semakin sulit untuk, maksudnya sulit itu artinya apa ya? Kalau kita sudah tidak lagi biasa bisa sepeda motoran, tapi kemudian 3 tahun nggak pakai sepeda motor, lalu tahun keempat pakai sepeda motor, itu kan nggak bisa langsung lancar. Ia pasti akan berproses dulu. Nah, masjid itu sebenarnya itu terbuka untuk umum. Sopan begitu saja. Sebenarnya terbuka untuk umum. Tetapi karena situasi Indonesia yang Islamnya Islam yang seperti ini, itu kemudian membuat psikologis banyak orang itu yang Kristen itu menjadi, saya nggak ya aku masuk, nanti ditolak. Kalau ditolak nanti aku mau itu sebenarnya. Nah, yang di sebelah sana orang Islam itu menunggu, kok nggak ada yang ke sini? Oh, berarti memang mereka nggak mau. Ya sudah. Ini sama dengan misalkan atau ibu bapak ini kita merasa suka dengan orang itu, tapi kita nggak berani menyatakan. Dia sebenarnya suka dengan kita, tapi juga nggak mau ngomong ke kita. Akhirnya kami menikah, dia menikah, lalu ketemu. Kenapa kami dari dulu? Gitu loh. Makanya ada lagu terlambat sudah, Bos. Makanya supaya ada akhirnya kenapa merenung terus ini pusing. Jadi pertanyaan apa? Ada satu kata kunci ya, Bang ya. Kata kunci seperti itu. Kalau orang Islam ngomong tidak kepada orang Kristen, jangan dipahami tidak harga mati. Sama seperti Amang ketika berkunjung melakukan perawatan perkunjungan ke jemaat HKBP yang sudah sangat tiba-tiba dia nggak ikut ibadah. Kata pertama, aku lagi malas banget ke HKBP, pusing aku dengan ini, aku nggak mau ke gereja lagi. Kira-kira sikap Amang kayak apa? Dia akan, oh ya udah kalau gitu, aku nggak akan berkunjung lagi. Kira-kira gitu nggak apa? Enggak. Dia pasti akan terus datang. Sama sebenarnya. Kalau ada orang Islam, itu tadi resisten,
Berarti tanda, oh dia harus dikasih, sering harus dikasih like Facebooknya. Begitu. Dulu percaya, Alkitab itu tidak akan pernah bohong. Pokoknya kalau diketuk terus, pasti akan dibuka loh. Kalau nggak dibuka, digedor. Ada nggak yang digedor? Nggak ada ya. Bikin ayat baru lah. Direvisi ulang. Jadi menurut saya begitu, saya tidak tahu, tetapi ketika ibu bapak itu, saya berharap ibu bapak itu mau berkunjung ke gereja, mau berkunjung ke masjid. Bukan karena ibu bapak butuh, bukan. Karena kami orang Islam itu, saya juga berkepentingan apakah masjid itu. Kalau masjid itu tanda-tanda menjadi kardus, itu dia pasti menolak untuk dikunjungi. Jadi kalau ada yang menolak dikunjungi berarti harus ditandai. Ini harus sering dilakukan perkunjungan. Bagi yang sudah, ya sudah oke. Ya tinggal dirawat begitu saja. Jadi ketika ibu bapak itu berkunjung ke masjid, itu dalam rangka untuk mengecek dan mengajak orang pemilik masjid, pemilik mushola untuk menjadi toleran. Ingat, ibu bapak akan berdarah-darah. Saya ulangi lagi. Saya tidak menjanjikan bahwa pasti akan disambut dengan, oh terima kasih teman-teman yang berkunjung ke masjid kami. Tidak seperti itu. Ini persis seperti kita yang katakanlah wajahnya pas-pasan kayak saya ini. Tiba-tiba jatuh cinta sama Raisa. Kemungkinan ditolak atau diterima lebih besar mana ini? Ditolak. Ya, tapi harus dengan menggunakan dukun gitu. Jadi begitu ya. Jadi pede tapi pede harus pede. Pasti ditolak. Justru ketika ditolak, ini harus dipokokkan. Semakin aku ditolak, aku akan semakin ini. Semakin dia membuang makanan yang aku beli, semakin aku kirim. Makin aku kirim. Dulu ingat, percaya sama saya. Percaya. Tinggal kita sabar atau tidak. Tapi 4-5 kali pasti tumbang. Kan begitu kan? Kalau misalkan orang nggak suka dengan kita, tapi kalau terus dikasih perhatian, apalagi yang LDR itu kan pasti akan tumbang. Pasti akan tumbang. LDR itu ini dijelaskan sama Mama Pendeta. Jadi yang saya katakan, ibu bapak sekalian, saya ingin mengajak ibu bapak untuk juga tetap optimis untuk menyongsong Indonesia yang pasti tidak mudah, pasti berdarah-darah untuk meyakinkan itu. Apa sih yang tidak membuat kita terluka kalau kebaikan kita ternyata malah justru dibalas dengan air luka? Tetapi justru esensi salib, esensi Kristus itu kan di situ, di soal penderitaan untuk mengajak orang lain bisa menjadi baik. Jadi menurut saya begitu, Mas. Dan kita teman-teman, sebagian orang Islam itu nggak suka dengan teman-teman Kristen jauh. Kan strategi tadi yang melakukan social approach itu tadi yang Inang sampaikan tadi. Itu sangat oke. Jangan pernah ragu untuk mengirimi makanan yang kita masak. Jangan pernah berpikir, aku tuh mau pengen ngasih makanan bistik kepada Pak RT yang Islam. Tapi nanti kalau dianggap ada babinya bagaimana? Nggak jadi. Itu bukan sikap tarung, bukan sikap orang bapak. Orang itu tak terus. Tadi saya barusan masak, daging bistik enak. Jangan khawatir, nggak saya campurin babi kok. Tapi cuma dikit-dikit aja. Guyon gitu. Maksudnya harus guyon gitu. Iya, bukan asapnya saja. Tapi itu tadi, orang Islam itu dididik untuk bisa menerima pemberian dari orang Kristen, tetapi berjenjang.
Kalau makanan yang, kalau pulsa oke, karena nggak ada babinya dan lain sebagainya. Kalau roti-roti itu masih oke. Tapi kalau sudah berbentuk apa namanya kayak BPK dan lain sebagainya, meskipun sebenarnya itu ayam begitu ya. Ngerti BPK ya? Tapi kasih tahu. Oh iya. Jadi kayak gitu masih bulan. Ini katanya ngomong ada babinya atau tidak itu kan nggak enak. Tapi selalu ada kalau ini berbentuk makanannya seperti ini, pikirannya pasti akan langsung ada tanda tanya. Tapi justru itu yang harus dibongkar. Ini tenang nggak ada babinya. Itu saja. Kalau dia mau menerima itu alhamdulillah. Apalagi kalau mau makan di hadapan kita. Nggak apa-apa, nggak usah selamat Natal, nggak masalah. Yang penting kamu mau aja makan masakan itu sudah senang. Tanda ia tidak intoleran. Sebab kelompok intoleran tidak mau menerima. Jadi kalau punya tetangga tidak mau menerima sesuatu dari teman-teman Kristen, berarti ya dia akan jadi 212 dan sebagainya. Saya kira itu aman. Terima kasih. Tes. Terima kasih. Ya, Mungkin Ustaz lupa bahwa kita pernah bertemu di GKI, Durian, membahas tentang kebangsaan. GKI Jombang. Oh, udah lama itu. Ya udah lama. Jadi terima kasih semua pemaparannya. Kita sebagai manusia berakal, tetapi di dalam realitas kehidupan kita mendapati banyak kritik saja. Pertama, kita berbaikan hati, kita berkunjung ke rumah ibadah, saudara. Kadang-kadang ada di apa itu di ya berita-berita media sosial kan ya. Wah, itu mau mengadakan kristenisasi pertama. Kedua, itu penistaan agama. Sebab saya lihat X1. tetapi kenyataan selama berlaku undang-undang hukum penistaan agama yang korban Kristen belum pernah ada dari. Kedua, kalau kita pilih dari sejarah, wong Jawa itu apa? Karena kalau wong Jawa itu Jawa orang. Jangan berarti Jawa itu artinya baik. Makanya zaman kerajaan orang Jawa itu sungguh sangat toleran. Terbukti. Pertama Hindu. Menyebarkan Buddha kan nggak ada yang seperti apa di sini keras. Nah, datang pedagang Buddha dan dari Persia membawa agama itu juga tidak ada perlawanan dari orang Buddha. Berarti orang Jawa yang apik menerima sebenarnya. Pas sekali dalam keadaan Jawa itu tempo sulit. Tapi kalau belakangan ini kita lihat pengaruh dari investasi kebudayaan kita sudah banyak yang hilang. Contoh kebaya sama jaring pertama kali tahun 97
tujuh ke Jombang, itu banyak, masih banyak ibu-ibu yang pakai kebaya sama jariat. Kalau kita lihat sekarang udah bermacam-macam, hanya juga biasa ada yang ninja Jepang juga ada. Ini ada apa? Kedua, saya rasa terjadinya intoleran seperti perusahaan apapun tadi, terutama kalau kita lihat dari pendidikan pendidik daripada yang memaparkan paham kebencian. Coba kalau dipaparkan paham kebersamaan, tenggang rasa, deposito, kerjasama, kebersamaan, dipaparkan dari ayat-ayat yang ada di kitab suci, pasti ada. Seperti yang dibilang Islam rahmat alamin. Berarti rahmat bagi segala bangsa atau segala alam. Sama juga di dalam kami Kristen. Ada juga pengakuan yang bilang kasihlah sesama manusia. Enggak dibilang kasihlah sesama Kristen, tidak. Kasihlah sesama Batak, tidak. Sesama manusia. Jadi sebetulnya ada sinkronisasi. Jadi kalau kita pakai dalam sinkronisasi ini tadi untuk menjembatani wawasan kebangsaan tadi, saya rasa ya insya Allah kedepannya kita bisa berjaya. Jangan kita selalu membicarakan si A ini begini, si B ini begini, orang lain sudah dimudah. Jadi ya pertanyaan saya, Ustaz, sekarang ini generasinya yang bisa menangkal sedikit radikalisme ataupun intoleran, tetapi anak-anak kita alangkah dari pendidikan awal mulai diterapkan kembali bagaimana kebangsaan budi pekerti seperti waktu saya ingat pendidikan moral Pancasila. Saya rasa dari Persatuan Gus Durian bisa mengusulkan hal tersebut ke Menteri Pendidikan supaya kebangsaan kita itu memang nasionalis, jangan dikotak-kotakan lagi. Kami sungguh bersyukur kadang-kadang orang-orang bilang NKRI harga mati. Tetapi dalam NKRI harga mati, karena kita menafikan jangan-jangan negara kajun Republik Indonesia. Kan gitu. Ya, bukan negara kesatuan lagi. Jadi kalau negara kesatuan Republik Indonesia harga mati, oke, maju kita bersama. Jadi bagaimana kira-kira pola pendidikan dasar baik pesantren maupun budaya sampai ke alia bisa mengajarkan bagaimana cara kita mempersatukan keberagaman. Bah, di dalam taman juga kalau satu bunganya tidak bagus kan, harus beragam baru taman bunga yang indah namanya. Jadi kami sudah mimpikan sebagai kami umat Kristen Indonesia yang ada di Indonesia ini, yang kami cipta Indonesia, ingin memang kita itu keberagaman tetapi satu visi ke depan, yaitu Indonesia maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, saya pikir ini nama Pak Bulet nih. Iya, karena harus tadi kan. Oh iya, masih apa namanya? Masih bisa. Ya. Oh, ya, silakan. Ya, salam kenal untuk dalam dunia nyata. Oh gitu ya, nanti jangan lupa untuk mengomentari karena terlalu banyak temanku yang bakal gitu ya. Ya, di dunia maya sudah bertemu. Iya. Ya, sehubungan dengan berdirinya gereja Gus, mau saya tanyakan,
pernah kami melayani di Monday Natal yang pada hakikatnya mereka menyebut dirinya sebagai selang di Mekah 2 selain Aceh. Dan yang kami pelajari ada selalu dikatakan oleh orang di sana, masuklah ke dalam kearifan lokal. Akan tetapi kalau kita masuk, mereka tidak menerima. Yang mau saya tanyakan di sini, sejauh mana kita bisa memasuki kearifan lokal dalam pendirian rumah ibadah? Hanya itu aja. Terima kasih. Oke. Terima kasih Bu Pendeta soal sampai sejauh mana? Sampai mereka tidak merasa insecure dengan ini. Begini, ini saya mau kasih analogi begini. Saya punya tante. Kawin pertama, dia punya anak 2, cerai karena KDRT. Dipukuli sama suaminya. Sejak saat itu dia bersumpah ia tidak akan menikah lagi. Semua pria brengsek. Karena ia punya pengalaman merasa insecure dengan karena pengalaman seperti itu, maka dia melakukan overgeneralize terhadap pria. Lalu ketika dia dengan temannya, terus kemudian disodorkan satu temannya yang baik, dia oke, ini mungkin baik. Kawin lagi. Tahun pertama, tahun kedua, harus tahun kelima, tahun ke-6, KDRT lagi. Dipukuli, nggak bonyok. Cerai. Kira-kira tante saya ini makin senang dengan laki-laki atau tidak? Makin banyak. Bayangkan kalau terjadi 4 kali. Insecure-nya berarti level 4. Mandailing Natal level 5. Kalau pertanyaannya adalah seberapa jauh kami bisa masuk? Seberapa jauh kamu bisa memetakan ia insecure terhadap kekristenan dan kamu ingin mengatakan, Abang, kami tidak melakukan kristenisasi. Itu sebenarnya. Seberapa jauh tingkat dia merasa tersakiti dengan kekristenan itu sampai seberapa tinggi dia, itulah yang harus kita tebus. Bahkan kalau perlu nongkrong tidur sini, tidur. Yang penting itu tadi, namanya juga orang yang sudah, perempuan yang sudah disakiti oleh ini, ternyata ada laki-laki kelima yang memang dikirim oleh Tuhan, yang benar-benar ia tidak akan melakukan KDRT terhadap tante saya ini. Kira-kira tante saya akan menerima ini enggak? Dengan mudah enggak? Tidak. Jadi kalau pertanyaannya, seberapa jauh saya harus masuk? Kita harus tahu yang tanda tangan di HKBP menolak gitu, menyolak Opung Manurung ini. Tingkat nggak sukanya dengan Kristen itu sampai pada level apa? Tingkat nggak sukanya dengan orang Batak pada level apa? Di situ harus kita tebus dengan cara melakukan blending. Sama dengan ini. Yang penting. Aku nggak ngerti, bro. Teknisnya kayak apa? Tapi kira-kira kuncinya di situ. Kuncinya di situ. Nah, saya tidak tahu bagaimana romantikanya Abang dengan Inang. Tapi ketika Inang memutuskan untuk mendrop pendeta yang satu dan memilih ke sini, kalau aku jadi Inang, bahwa aku juga ketika memilih pendeta Victor, aku juga mendapatkan paket dari ini, sudah tertebus oleh ini. Maka yang harus kita lakukan adalah menebus seluruh masa lalu ini tadi. Semakin orang Islam itu dididik untuk
benci orang Kristen dengan berbagai macam, maka semakin sulitlah, bukan semakin sulit, semakin menantang kita di dalam ikut meyakinkan dirinya bahwa kami bukan musuh, kami ini temanmu. Jadi bisa jadi nanti jalan teknisnya pasti akan mungkin RT sana lebih mudah dikunjungi ketimbang RT sana. Kalau kita mempetakan, pasti ada sesuatu di RT sana. Entah dia dijaga oleh seorang kiai yang memiliki cara pandang yang seperti itu. Nah, kalau di dalam strategi community organizer, misionaris itu kan dipetakan dulu. Oh, ini orangnya ini, dan lain sebagainya. Yang nomor 2 adalah soal saya setuju tadi awal menyangkut soal bagaimana mereplikasi pendidikan itu sendiri, termasuk ini untuk menjawab dari Ibu Sintua Boro Siregar, bagaimana caranya bisa menjadi dutaan? Waduh, ini. Saya ini dilahirkan dari rahim Islam dan dari rahim Kristen, dari rahim Hindu, dari rahim Buddha. Campur-aduk ini. Campur-aduk. Karena saya melihat bahwa saya bisa seperti ini tidak hanya dari Islam saja. Saya menemukan keislaman saya itu ketika semakin menemukan keislaman saya ketika sering nongkrong dengan teman-teman orang Kristen, semakin menemukan kejawaan saya ketika saya nongkrong dengan orang Batak, orang Chinese, orang Papua, itu apa ya? Semakin saya bisa merangkul teman-teman di luar Jawa, semakin saya merasa kejawaan saya. Ini kan terbalik. Semakin saya jawab, berarti saya semakin harus mengeksklusi diri saya dari etnis-etnis yang lain. Tidak. Jadi bagi saya, bagaimana caranya bisa menjadi kelompok orang-orang yang toleran? Menurut saya ini juga, bagi saya ini juga akan menjawab yang tadi disampaikan oleh Amang Barutu. Ya, Amang Barutu adalah mereplikasi pendidikan toleransi. Replikasi pendidikan toleransi begini. Membaur itu begini. Kalau Amang dan Inang di sini punya sekolahan, misalkan di sini punya yayasan sekolah Kristen, mohon mulai tahun ini sisipkan satu target untuk bisa mengunjungi sekolahan Muslim. Setengah tahun sekali targetnya satu sekolah Islam. Harus. Di samping kita menguatkan anak-anak kita yang Kristen untuk bisa bergaul dengan orang Islam, kita juga secara otomatis bisa menguatkan orang Islam itu untuk tahu terhadap orang Kristen, sebab cara pandang pendidikan Islam per hari ini yang saya pahami, mereka mayoritas, mereka tidak akan butuh tiba-tiba orang Islam yang besar tiba-tiba kata gereja, aku mau berkunjung ke rumahmu untuk belajar soal toleransi. Sangat sulit. Ya. Sangat sulit. Karena sangat sulit, padahal kita tahu problemnya di sini. Maka kita harus rendah hati untuk mau mengunjungi. Meskipun ketika kita mengunjungi belum tentu diterima. Jadi yang terbaik untuk mendidik anak kita yang Batak adalah dengan cara mengenalkan ia dengan sebanyak mungkin orang-orang di luar. Cara mereplikasi orang-orang nasionalis dan orang-orang Pancasilais adalah kalau kita Kristen maka jangan terlalu sering ke gereja. Sering-seringlah ke masjid. Dalam arti begini, kalau ke gereja itu 5 kali begitu, maka ibu bapak juga punya kewajiban untuk bisa main ke masjid supaya apa? Hal baik yang diterima di gereja kemudian bisa diaplikasi. Saya dikritik banyak orang, kan kamu kok sekarang posting ke masjid.
Aku ini dari umur 1 sampai 40 tahun itu ke masjid, ke musola. Sudah biasa. Tugasku sekarang adalah mencerminkan atau kemudian mengkontekstualisasikan model keislaman itu dengan cara apa? Sering berkunjung ke tempat rumah ibadah yang lain supaya teman-teman di sini juga bisa bersemangat untuk melakukan kerja-kerja ini. Saya kira itu Bang, dan semoga kita bersama-sama bisa mendapatkan hikmat dari diskusi kita pada sore hari. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang. Ya. Oh, silakan. Iya. Siap. Iya, terima kasih. Saya akan membacakan pertanyaan dari Bapak Binsar Nababan. Oh ya. Ya, Bapak Binsar Nababan. Horas Gus Aan, salam hormat, salam kebangsaan. Perkenalkan, saya Binsar Nababan. Sayang sekali hanya bisa melalui chat ini saya berkomunikasi, tapi saya berusaha agar pertanyaan saya bisa tepat sasaran. Ini merupakan pertemuan virtual yang kedua saya mendengarkan Gus berbicara. Kita pernah berada dalam satu room virtual saat forum diskusi membedah buku selagi masih siang. Oh iya, almarhum Opung Isai Nababan. Saya begitu bersemangat saat itu mendengar Gus membahas isi buku itu, terutama saat membahas teologi keseimbangan yang beliau hasilkan. Saat itu saya sangat bersyukur, juga timbul keinginan memperkuat rasa solidaritas berbangsa yang sudah lama pudar di negara ini. Gus telah lama menunjukkan harapan kecil saya sebagai jemaat Kristen di HKBP bahwa kebersamaan HKBP dan NU atau Gus Durian yang beberapa waktu lalu sangat erat. Gus, menurut info yang saya dapatkan bahwa pimpinan tertinggi HKBP saat melakukan kunjungan minggu depan ke Jawa Timur juga akan menyempatkan berkunjung ke Ponpes Tebu Ireng. Tentu ini adalah kesempatan besar bagi kami, terkhusus saudara di HKBP Pospel Jombang, untuk membina hubungan yang lebih mesra di jantungnya NU. Namun saya juga miris karena kader HKBP atau jemaatnya maupun para ladu jauh dari ketertarikan untuk mempererat tali kasih persaudaraan sesama umat beragama sampai saat ini. Oleh karena itu, berkat komunikasi dan hubungan yang Aan dan Amang Pendeta Sidahulu, saya ingin bertanya juga berharap apakah ada kesempatan untuk pemuda di HKBP juga jaringan NU melalui satu konsolidasi agar mampu menjaga juga mempertahankan solidaritas bersama yang sudah dilalui ini, tentunya melalui peran Gus juga Amang Pendeta yang ada di Resort Surabaya Selatan. Demikian saya sampaikan, terima kasih. Salam kebangsaan Binsar Nababan. Keren sekali. Terima kasih Abang Binsar. Saya justru merasa tersanjung karena HKBP masih mau saja ketika banyak persekusi dilakukan oleh banyak orang Islam, masih terus saja tidak kehilangan harapan terhadap orang-orang Islam, sehingga kami ini yang quote-unquote ini yang awalnya positif COVID kemudian sekarang menjadi reaktif sebelum menjadi negatif, itu semacam juga punya semangat baru, semangat baru untuk melakukan berbagai tindakan kolaboratif terkait dengan bagaimana memperkuat jaringan Pancasila, khususnya berkaitan dengan pemuda-pemuda HKBP dan teman-teman NU maupun Gus Durian. Saya menyambut baik evolusi yang menyediakan waktu berkunjung ke Tebu Ireng, dan semoga nanti kita bisa ketemu ngopi-ngopi dengan saya juga bikin selfie dengan beliau. Kalau boleh. Kan keren. Iya, bisa bagus. Seperti itu. Jadi menurut saya ini lonceng positif terkait ini, dan semoga ini bisa menggerakkan jaringan HKBP dimanapun berada untuk bekerjasama dengan banyak komponen orang-orang Islam yang ada di sini. Mungkin kalau bisa mengusulkan secara konkret HKBP di Jawa Timur, jadi misalkan kalau ada HKBP di Kediri, nanti saya akan kontak teman-teman yang ada di Kediri
Kemudian yang di Jombang, HKBP Jombang, yang di Ponorogo kalau ada HKBP, nanti saya kontakkan dengan teman di sana. Jadi ada semacam pertemuan begitu, lalu sehari ngobrol-ngobrol, nongkrong-nongkrong, lalu sebelum pulang tiap titik mau melakukan apa? Kita aja. Minimal adalah kalau Natalan harus mau. Itu minimal. Jadi saya sambut abang-abangan ini. Kalau mau konkret jaringan kerjanya kayak apa? Jaringan kerjanya misalkan teman-teman kuliah dan pemuda KBP di level Jawa Timur saja. Melakukan apa? Melakukan kalau Natal orang-orang Islam, anak Gus Durian datang memberi sambutan dan di-upload fotonya. Itu menurut saya sudah sangat luar biasa. Dan itu nanti ditradisikan tiap tahun. Dengan cara itu saja, saya kira itu akan menjadi membesar di banyak tempat. Tanpa harus mencela, tanpa harus menista, tanpa harus ngadur-ngadurkan orang, tanpa harus melakukan marah-marah di sosmed, tapi sosmed dibanjiri dengan praktek-praktek baik seperti itu. Dan saya percaya HKBP bersama dengan teman-teman Gus Durian akan menjadi garda depan dalam membela kebinekaan di Indonesia. Saya kira itu. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Terima kasih ya Pak. Dan teman-teman dari Gus Durian, Pak Eko yang boleh ada dan hadir bersama-sama dengan kami. Jadi kami rasa itu sangat bermanfaat waktu dari teman-teman sekalian. Harapkan bahwa ini memang berlanjut terus seperti itu gitu. Nah, kemudian yang kedua memang ketika Eko sangat melakukan kunjungan, dan dia juga berkata dia tahu tentang itu gitu di Jawa Timur, sehingga berkata ini juga untuk bertemu dengan gimana kira-kira basisnya tempatnya seperti ini. Kemudian oleh Bapak Preses kita yang mengirimkan foto kepada Ibu kita bahwa kami harus melakukan kunjungan juga gitu, gitu. Sehingga Ibu sudah semangat ya di situ. Akan pergi ke sana begitu. Bersilaturahmi, komunikasi ke sana. Nanti kami akan sampaikan lagi waktunya apa jadwalnya yang pas. Nah, supaya dengan demikian perusahaan juga boleh bertemu dengan bos kita. Tidak hanya dengan oknum beban, tapi juga dengan oknum beban. Oh ya, siap. Nah, seperti itu. Untuk semakin mendekatkan. Terima kasih. Saya pikir sudah cukup banyak masukan yang sangat indah yang boleh kami rasakan. Bagaimana kita melanjutnya ke depan. Nah, ini menjadi tantangan yang menarik, Gus. Jadi kalau mengundang dan membangun suatu baik juga dengan studian yang ada di Mojokerto. Teman-teman nanti langsung komunikasi dengan Pak Pendeta. Iya, karena kita masih di sini menyewa. Sulit tadi ya, kita masih menyewa. Kita mencari anak advokasi yang pasti bukan juga oleh pertandingan tangan nanti. Dalam mensosialisasikan kepada warga yang ada di sekitar mana yang akan ditunjuk untuk menjadi tempat lokasi lahan gereja AKBP jadinya, sehingga tidak selamanya menjadi penumpang dari GSJPDI perusahaan. Ini sudah bersyukur sudah dikasih penumpang di zaman gitu.